Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Jumpa lagi kita di program Bincang Santai Solusi Rohani. Saya Walden, sangat bersuka cita pagi ini kembali bisa menjumpai Anda. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengalami penurunan semangat dan biasanya disebut stagnasi. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan bagaimana mengatasi stagnasi rohani. Saya masih bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing. Bagi Anda, Bapak Pendeta James Ong. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Walden. Selalu keren ini, apa kabar? Selalu baik. Puji Tuhan. Selalu sukacita. Selalu sukacita dan full sukacita ya, full joy. Amin. Iya. Joyful. Haleluya. Pak, ini tahun keberapa 2016 di dalam penggembalaan? Tahun ke-15. Tahun ke-15? Ya. Pasti di awal-awal semangat ya? Semangat dong. Sebentar, di awal-awal semangat ya dulu ya, 15 tahun lalu. Lalu tahun ini gimana? Semangat juga. Tetap semangat. Berarti, tapi begini, aku harus jujur sama kamu. Pernah ngalami juga ya masa-masa yang di tengah-tengah pernah di tahun keberapa rada turun, rada loyo, melempem gitu ya, melempem kayak kerupuk gitu kan. Oke, jujur ya pernah ngalami. Pernah. Berarti kehidupan pelayanan, kehidupan rohani seseorang itu ada fluktuasi sebenarnya ya. Dan itu yang nanti kita akan perbincangkan pagi hari, bagaimana mengalaminya. Ada naik turunnya. Iya, iya. Pemirsa, mungkin Anda sedang mengalami semangat hari ini, puji Tuhan. Tetapi hati-hati, kadang-kadang ada sesuatu yang membuat Anda begitu terhempas jatuh begitu semangatnya ya. Gimana mengatasinya? Pak James, orang bersemangat di awal pengenalannya akan Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba dia mengalami sesuatu, dan apakah itu sesuatu yang normal menurut pengamatan Anda? Mengalami sesuatu apa maksudnya? Turun semangatnya, hilang semangatnya. Ya memang kalau saya amati, Walden, sifat dasar manusia itu kalau dia melakukan sesuatu yang baru gitu, itu semangatnya menggebu-gebu. Itu semangatnya menggebu-gebu. Dalam hal apa saja ya? Iya, kamu punya pacar baru, wow, pacar baru ya? Ya toh, kamu baru menikah, wah, tapi kalau sudah 5 tahun, 6 tahun sudah mulai suruh hamil anak pertama gitu ya. Apa saja yang baru selalu exciting. Anak ke-7 sudah enggak lagi gitu. Ya toh, tapi itu sifat dasar manusia. Dan ternyata di dalam kerohanian juga seperti itu. Begitu. Ketika seseorang baru mengenal Kristus, mengenal Yesus, mengenal Tuhan, wah, gairahnya menggebu-gebu. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ya kan? Wah, itu tiap hari maunya di gereja. Kasih mula-mula ya, seperti tiap hari maunya pelayanan. Nggak ngerasain lelah, ya, nggak ngerasain capek, ya pokoknya wow, luar biasa. Rasanya apa ya, hidup ini hanya untuk itu, begitu ya? Iya, sampai kadang-kadang kelewat batas gitu kan. Iya kan? Lewat batas. Ada banyak itu anak-anak muda seperti itu. Sampai lupa kuliah, lupa kerja gitu lupa makan, lupa kerja, lupa keluarga. Orang tuanya sampai marah-marah. Saking semangatnya. Nah, itu di awal. Di awal. Tapi ternyata ketika sudah beberapa lama, beberapa tahun, mulai turun. Ya kan? Iya. Mulai melempem tadi kamu bilang itu. Iya. Masih ke gereja. Masih pelayanan. Masih pelayanan, tapi sudah tidak ada rasa. Apinya itu mengecil begitu ya? Belum padam memang, tapi mengecil begitu. Nggak ada rasa sudah. Ya, dilakukan setiap minggu, setiap saat, dan cuman untuk ya sebagai rutinitas saja. Dan itu hampir dialami oleh semua orang Kristen. Begitu. Iya. Dan menurut Anda, Pak Pendeta James Om, apakah ya hal yang seperti itu sesuatu yang normal, yang kita bisa, oke, ini biasa semua orang mengalaminya? Kalau kita lihat dari kacamata manusia, ya pada umumnya, kita lihat dari sudut pandang secara lahiriah, itu normal. Ya, itu normal. Semua orang seperti itu. Tetapi masalahnya kita ini sekarang mau mengacu kepada pandangan yang mana? Pandangan yang mana? Pandangan manusia pada umumnya atau pandangan Alkitab, firman Tuhan, acuan kita. Iya kan? Ya mungkin orang bilang, itu normal, biasa secara manusia. Namanya juga manusia, ada waktunya up, ada waktunya down gitu kan. Tapi kalau dari sisi firman Tuhan, lain lagi. Di sisi firman Tuhan, ada satu ayat yang berkata begini. Jangan kamu suam. Lebih baik kamu panas atau dingin. Iya. Jangan di tengah-tengah.
di tengah-tengah itu apa ya? Hangat-hangat kuku. Ya itu. Orang Manado bilang lau-lau. Lau-lau. Lau-lau gitu ya. Jadi tidak panas, tidak dingin gitu. Ya begitu-begitu. Tidak tinggalkan Tuhan, tetap ke gereja, tetap pelayanan, tetap main piano. Tapi melayani musik. Enggan untuk apa ya? Seperti dulu. Nggak ada lagi. Nggak terbakar lagi sudah. Dari sisi firman berarti itu satu hal yang firman Tuhan bilang gini. Kalau kamu suam, kamu akan dimuntahkan. Wow. Iya kan? Dibuang maksudnya gitu? Dimuntahkan. Iya, kalau kamu seorang muntah, itu kan pasti dibuang. Nggak mungkin ini lagi kan? Nggak mungkin diambil lagi. Iya. Jadi artinya siapa yang mau pungut muntahan orang, nggak ada artinya, nggak ada harganya. Betul. Oke. Kalau kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan, ya seperti itulah. Jadi jangan anggap ini hal yang biasa lalu kemudian kita merasa aman dengan keadaan seperti ini. Iya. Iya. Ya dianggap gini, ya biasa lah. Wong dulu 5 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, ya seperti itu, on fire seperti itu, semangatnya luar biasa, menggebu-gebu. Sekarang enggak, ya itu biasa. Oke. Bagaimana dengan masalah usia kadang-kadang? Oh, saya sudah lanjut, beri kesempatan kepada yang muda-muda, itu alasan. Alasannya seperti itu. Saya lihat orang tua, ada yang sudah tua, umur sudah kepala 7, bahkan kepala 8. Oh, masih semangatnya terus menggebu-gebu. Jadi kalau kita sudah nggak ada lagi apinya, sudah nggak lagi masalah terbakar, umur ya. Itu alasan akan muncul berbagai macam. Oke, baik. Dan nanti kita akan gali lagi bagaimana cara mengatasinya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Your lifestyle and entertainment station. Wherever you go, it's a good morning hard rocker show. Ya, pemirsa SBO TV, kita masuk segmen kedua untuk Bincang Santai Solusi Rohani. Pagi hari ini mengambil tema bagaimana mengatasi stagnasi rohani. Saya Walden masih bersama Bapak Pendeta James Ong. Pak James, alasan itu bisa dibuat ya kalau orang sudah malas ya. Tadi salah satu contoh usia kalau umur. hati sudah loyo, semangat sudah pudar, bikin alasan. Alasan berbagai macam muncul semua. Nah, dan biasanya masuk akal. Ya, saya sekarang sudah kerja, sibuk, ngurus anak. Dulu masih belum dapat pekerjaan tetap, bisa kayak seperti itu, gitu kan? Ya kan, seminggu di gereja boleh, nggak masalah. Sekarang sudah sibuk kerja, ngurus anak kalau sudah berkeluarga. Sekarang sudah nikah, sudah punya anak. Oh, rumahnya jauh, gitu karena kan? sudah bisa beli rumah gitu ya, di tempat rumahnya jauh. Dulu rumahnya jauh pun oke. Sekarang ya banyak alasan yang dikemukakan oleh orang-orang. Kuliah makin repot gitu kan kalau yang masih kuliah begitu ya. Oke, alasannya banyak. Alasannya banyak. Tapi itu sebetulnya bukan yang sesungguhnya. Alasan yang sesungguhnya, penyebab yang sesungguhnya dia sudah kehilangan semangat yang mula-mula itu. Kasih yang mula-mula kepada Tuhan itu. Dia sudah kehilangan apinya yang membakar yang dulu dia pernah alami itu. Seperti itu. Oke, jadi itu alasan yang mendasar. Kalau dulu bisa on fire, hari ini tidak bisa, apinya itu yang hilang. Ternyata Walden, kalau saya amati ya, hamba Tuhan sekalipun yang kayak saya gini, gembala sidang, kayak kamu juga, pendeta ya, pendeta yang sudah tidak lagi kerja di sekuler, full pelayanan, full rohani, bisa ngalami seperti itu loh. Dan penyebabnya kurang lebih sama. Dan ternyata dia masih khotbah di mimbar, dia masih selalu ada di gereja, bahkan mungkin tinggalnya di gereja, masih istilahnya KKR di mana-mana, bisa. Bisa. Tapi ternyata dia sudah kehilangan semangat yang
mula-mula itu tadi. Kehilangan api yang membakar dia pada awal-awal pelayanan. Itu kelihatan nggak, Pak? Walaupun dia masih semangat, masih kelihatan di mimbar apa segala, terasa itu dari apanya kalau misalnya dia sudah kehilangan api? Apa Terasa. materi-materi yang dia sampaikan, pengajaran? Terasa. Gini ya, jadi artinya gini, kalau kita mencicipi sebuah makanan, itu kita terasakan lidah Bumbunya. kita, ini manis, ini Asin. hambar, ya asin dan sebagainya. Kalau saya sudah nggak kasih contoh orang lain ya, saya sendiri aja. Saya yang mengalami seperti tadi saya katakan, seorang hamba Tuhan, pendeta sudah nggak kerja sekuler, cuman kerja full melayani 24 jam, ya toh. Tapi sudah kehilangan sudah apinya. kehilangan api, sudah kehilangan semangat yang mula-mula itu, ya saya masih melayani. Tapi rasanya sudah on lain. schedule. Saya masih mengkonseling jemaat. Saya masih mungkin KKR. Ya. Saya masih ada di SBO. ya kan? Masih narasumber. Ya. Nah, saya masih presenternya gitu ya. Tapi rasanya, yang penting, yang pertama yang merasakan bedanya itu saya. Sukacitanya nggak seperti dulu lagi. Dan kalau saya merasakan seperti itu, orang lain juga ngalami. Oh Tuhan, jangan sampai ya. Kita harus tetap on fire, Pak ya. Orang lain semangat, ya? Orang lain akan Kok gini merasakan sih? sesuatu. Kok lain ya? Kok nggak Iya. seperti dulu ya? Gitu ya? Iya, Bisa pasti. seperti itu ya? Pasti. Oke. Mungkin kalau saya bilang saya ya, saya di depan jemaat, wah saya seolah-olah, wah tetap perkasa secara rohani, saya tetap wah gitu kan. Tapi sesuatu yang dibuat-buat Itu dirasa orang lain. dengan gitu. sesuatu yang Apa adanya. Dan itu semangat api yang membakar saya itu luar biasa begitu. Itu orang terima bisa beda loh. Begitu ya? Dia bisa merasakan juga sesuatu yang nggak enak gitu. Oke. Iya, jadi bukan cuma jemaat biasa, tetapi hamba Tuhan pun, sekaliber siapapun, bisa mengalami yang namanya stagnasi secara rohani. Dan biasanya dampak-dampaknya itu kepada kualitas ya Pak ya. Kualitas pelayanan, lalu mungkin jangkauan... Kualitas pasti ya, turun. turun. Kualitas pasti sudah nggak lagi seperti yang penuh kuasa lah pakai bahasa rohani gitu ya. Ya, sudah nggak lagi ya full power gitu. Ya, powerful. Seperti gitu sudah nggak lagi sih gitu ya. Mungkin suara masih keras. Ya, tapi suaranya tok gitu. Ya. Mungkin gerakan-gerakan masih nggak lagi males. Kalau kelihatan males gini kan kita bisa khotbahnya kok males gini gitu kan. Aku tetap semangat. Mungkin gini, kan kadang-kadang ada pelayanan yang misalnya mengusir setan gitu. Nah ini kalau sudah apinya turun itu, setannya bisa lari nggak gitu ya? Setan kita yang lari nanti. Gitu ya, karena kita yang sudah takut tidak sama setan. powerful tadi itu ya. Bisa kelihatan dari situ ya, hal-hal yang tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas. Aku ngomong sama kamu karena aku pernah ngalami. Mau cerita? Enggak lah, enggak ada waktu lah. Pernah ngalami. Dan itu ternyata ketika teman-teman hamba Tuhan pada sharing, pada membagikan pengalamannya itu, ternyata hampir semuanya seperti itu. Oke, tentu saja kita harus bangkit dan mengatasi situasi yang seperti ini. Iya dong. Masih ada harapan ya. Tetapi sebelum kita ke poin itu, saya mau tanya Pak, apakah ada orang yang setiap hari sepanjang tahun dia itu terus semangat gitu, terus on fire itu, ada nggak? Ya, ada. Ada? Ada. Bisa? Ada. Saya lihat. Begitu. Dan saya amati gini. Itu menjadi sebuah perenungan bagi saya. Inspirasi ya? Kenapa orang bisa begini? Tertarik saya. Begitu? Mempelajari tentang kehidupannya. Dan ternyata saya menemukan. Oh, oke. Baik. Ya, nanti dibagikan ya. Salah satunya pengalaman dari apa yang Bapak amati tadi ya, survei tadi itu ya. Dan pemirsa, kami merindukan bahwa dari tahun ke tahun pengiringan kita kepada Tuhan itu makin mengalami peningkatan. Dan hari ini kalau kita sedang lemah di dalam area apapun, kembali kita bangkit melalui poin-poin perbincangan. Jangan kemana-mana, kami kembali di segmen berikut.
menemani akhir pekan Anda, jangan lewatkan kemeriahan mie urai noodle champion. Mie Urai International Taste dari mie burung dara. Ya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih terus temani Anda bincang santai solusi rohani, mengangkat topik perbincangan bagaimana mengatasi stagnasi rohani. Pak James, akibat kalau kita sering naik turun gitu ya, pasti capek ya rasanya seperti itu ya. Ada akibatnya, Pak? Kadang-kadang sudah naik turun lagi. Turun terus. Terus, datar terus gini. Delosor lama-lama gitu ya. Delosor sih mungkin nggak. Ada beberapa yang sampai delosor. Oke. Pensiun dini. Mundur teratur mundur dari gitu. pelayanan, ya toh? Ya. Macam-macam, Mbak. Ya toh? Ya. Tapi Nah. mungkin masih ada yang terus lanjut. Tapi apa akibatnya? Ya tadi Pak? itu datar, sudah nggak naik lagi, nggak turun lagi, ya sudah datar. Yang kalau dibilang stagnan itu, akibatnya siapapun, ya itu Jemaat jemaatkah, pendeta kah? itu pendetakah, rawan untuk jatuh ke dalam dosa. Begitu. Ya, karena begini, saat-saat seperti itu, ini Rentan ya? ini kita itu selalu hidup di dunia yang penuh dengan pengaruh yang negatif ya, yang mau menarik kita, Menjatuhkan kita. Dan di saat-saat seperti itu saat-saat yang sangat rawan untuk seorang anak Tuhan, seorang Kristen, seorang hamba Tuhan itu bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Bukan artinya dia sudah lupa firman, enggak lupa firman. Tapi sudah enggak ada api, sudah enggak ada gairah yang Greget mula-mula ya, orang itu. Surabaya bilang ya. Nah, di situ gampang sekali kena goncangan Dan sedikit. begitu kena hantaman sedikit, jatuh. Dan mungkin kalau kita mendengar bukan rahasia umum, ada banyak bintang-bintang berjatuhan ya. Apakah Banyak. salah satunya karena mengalami kesuaman ini, Pak? Ya? Walden, kalau kamu ngomong bintang-bintang, tiba-tiba saya ingat gini ya, baru beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar yang mengejutkan begitu ya. Saya nggak mau ngomong di sini, cuman seorang hamba Tuhan yang luar biasa, bukan di luar negeri loh. Kalau di luar Indonesia. negeri kita nggak lagi urus lah di luar negeri ya. Mungkin mereka punya kebudayaan yang lain. Itu di Indonesia semua orang kenal dan sebagainya. Saya kenal? Kenal. Kamu kenal, aku pun kenal. Ya. Tapi ternyata pelayanannya masih hebat. Tapi ternyata hidupnya udah Ternyata jatuh. hidupnya sudah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dan istrinya sudah secara diam-diam dia sudah pisah dengan istrinya dan sebagainya. Oke. Itu ada hubungannya juga dengan stagnasi rohani, Pak. Sangat berhubungan. Kita sekarang bicara solusi. Siapapun ternyata rentan. Jangankan pemimpin jemaat, pemimpin rohani pun bahkan bintang-bintang dalam tanda petik ya. Itu bisa. Nah, solusinya apa supaya kita tetap mengalami Tadi semangat? kamu sempat ceritanya sama saya, adakah orang yang Semangat terus. terus on fire? Saya kan nggak dijawab ada. Ya, saya juga tahu ada. Ya, saya kenal. Ada. Dan saya tahu itu bukan 1-2 orang juga. Betul, gitu ya. Ada beberapa banyak juga. Dan ternyata ketika saya merenung dan saya amati kehidupan mereka sangat menjaga hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Satu hal yang sangat mendasar, Pak ya, hubungan pribadi dengan Ini Tuhan. nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa ditawar. Ini nggak Dan tidak bisa diganti. Ini nggak bisa diomong, nggak bisa diganti. Maksudnya nggak bisa diomong begini. Oh, itu cuma untuk hamba Tuhan. Kalau jemaat biasa yang kerjanya sekuler, kerjanya di showroom, kerjanya Di kantor, yang di bank, yang ekspedisi, di bidang ini, di bidang itu, oh nggak perlu begitu. Enggak. Setiap orang Kristen yang mau terus semangat di dalam panggilannya, dalam kasih mula-mulanya, tetap mau terbakar setiap hari, setiap saat, setiap tahun, sampai pada akhir hidupnya, dia nggak pernah lepas dari yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu kunci. Ini kunci segala-galanya. Jadi kalau kamu ngomong pelayanan, oh itu pelayanan bukan ngomong hubungan pribadi sama Tuhan. Kegiatan itu Itu kan. ngomong aktivitas. Itu ngomong kegiatan rohani. Kesibukan. Aktivitas kita dengan Tuhan secara pribadi itu
kita berdua saat kita berdua dengan Tuhan. Pak, saya tertarik bahwa itu salah satu kunci dan tidak bisa digantikan oleh apapun, hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu Nggak kunci untuk kita tetap bersemangat, tetap istilahnya stabil ya dalam pelayanan, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi itu apakah berbicara tentang saat teduh, saat saya baca Alkitab secara pribadi yang tidak dilihat oleh orang lain? Itu termasuk, itu salah satu. Oke. Saat saya memiliki prime time saya, yang saya gunakan waktu terbaik saya, yang saya gunakan untuk berdua dengan Tuhan. Saat itu saya nyembah Tuhan secara pribadi. Saat itu saya membaca Firman. Ya. Saat itu saya sedang merenungkan tentang Tuhan dalam perenungan saya. Itu waktu-waktu yang sangat berharga bagi setiap orang. Bukan cuma ngomong pendeta loh. Iya, semua orang. Sekarang kenapa banyak bisnismen? Kenapa banyak pekerja, maksudnya orang-orang yang jemaat yang punya kerjaan macam-macam ya di sekuler, ya ternyata akhirnya ngalami stagnasi rohani gitu. Juga tetapi karena ada orang yang bisnismen, ada orang yang semakin sibuk dalam urusan bisnisnya, tapi dia tetap on fire sama Tuhan. Ternyata kuncinya itu. Ya kuncinya itu. Jadi enggak kesibukannya dia nggak bisa menggeser jam doanya, katakanlah begitu. Hubungan pribadi sama Tuhan. Itu di atas segala-galanya. Kenapa saya tadi katakan banyak pendeta akhirnya ngalami stagnasi rohani juga. Dan akhirnya jatuh. Ya, karena apa? Karena dia sibuk pelayanan. Ya. Sibuk pelayanan. Wah. Kan pendeta tuh kan bangga kok, Walden. Betul, kalau banyak kegiatan. Kalau banyak pelayanan. Wah, jadwalnya banyak. 1 tahun saya khotbah, 1 tahun itu 1000 kali. 12.000 kali. Wah, bangga ya. Bangga kan? Lalu kapan waktu pribadinya dengan berarti Tuhan? 12.000 dibagi 365 hari. Satu hari itu berapa pelayanan? Itu lebay, Pak. Ya. Ada loh ada yang ya? ribuan kali begitu dia ngomong. Sehari bisa 10 kali gitu kan? Dan ini seolah-olah sebuah kebanggaan. Tapi hati-hati ya, bisa keropos di dalam. Ini bukan ngomong soal hubungan pribadi sama Tuhan. Ini ngomong kegiatan. Aktivitas, ngomong kegiatan. Oke. Alasan orang adalah tidak punya waktu untuk saat pribadi dengan Tuhan. Menurut kalau kamu ngomong tidak punya waktu, nggak bisa, Walden. Setiap orang sama Tuhan sudah dikasih waktu 24 jam. Ya? Sama. Caranya kita mengelola itu yang sebuah pertanyaan bagi kita. Memanage waktu kita. Memanage waktu, mengelola waktu yang 24 jam dari Tuhan itu dikelola bagaimana, itulah ya sesibuk apapun, tapi kalau kita tetap mau mengelola dengan bijak waktu-waktu itu pasti bisa. Bisa. Yang penting kita tahu ini nomor 1. Ini nomor 1 yang ini nggak bisa tergantikan. digeser, nggak bisa diganti dengan apa. Dan ini kunci kita kuat. Nggak bisa. menghadapi. Oh ya, kalau hubunganmu kuat sama Tuhan, semuanya kamu kuat segala-galanya. Baik, saya masih punya satu segmen, jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Teman-teman kita dari Persekutuan Doa Bethesda Manuan. Saya yang masih muda mungkin, tapi semangat saya tidak sebesar mereka. Iya, dalam memuji Mereka Tuhan ya. Dalam memuji Tuhan, dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan di hidupku. Apa kabar Shalom untuk Anda? Kita ada di Bugar Musik Gereja SBO TV. Hidup yang baru. Pemirsa SBO TV, saya Walden masih temani Anda bincang santai solusi rohani, mengangkat topik perbincangan bagaimana mengatasi stagnasi rohani, masih bersama Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Imamat Rajani Surabaya. Pak James, orang kalau belum diberkati, doa minta diberkati. Lalu kemudian diberkati, akhirnya sibuk waktu, tidak ada waktu untuk bersendiri dengan Tuhan. Kalau dulu masih punya waktu, sekarang sudah tidak punya waktu. Dan itu salah satu penyebab orang itu tidak punya kualitas hubungan dengan Tuhan. Dan tadi Bapak mengatakan awal kejatuhannya di situ. Sekali lagi, nggak ada orang yang harusnya, nggak ada orang yang bilang nggak ada waktu. Waktu itu sudah diberi 24 jam sehari semalam, sama Tuhan, dikasih semua.
tinggal bagaimana kita mengelolanya, memanage, Iya. itu aja. Bagaimana dengan orang yang berdoa bersama dengan keluarga atau berdoa bersama dengan tim doa? Apakah itu bisa dikatakan sudah membangun hubungan pribadi atau dia memang harus sendiri secara pribadi dengan Harus Tuhan? sendiri. Sendiri ya? Itu sebagai tambahan aja. Kalau kita Saling menguatkan saling ya. dalam saudara seiman. Kalau dalam keluarga, mezbah keluarga itu sebuah kekuatan ya yang Bagi dalam keluarga. keluarga Tapi ya. kalau kembali ke pribadi ya sendiri tetap. Iya. Ya bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa tahan uji, tahan goncangan, apapun, tetap semangat, tetap on fire. Gitu. Ya itu ngomong hubungan dengan Tuhan secara pribadi nggak bisa lagi. Doa, baca Alkitab dan merenungkan itu kan salah satu hal ya. Itu termasuk. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang memakai renungan-renungan rohani entah online atau buku atau apa. Apakah itu efektif, Pak? Semua sarana itu baik, Bisa ya? bisa. Ya, mau dari Sumber mana renungan saja. dari sumber mana aja, pokoknya yang nggak mengajar tentang sesuatu yang sesat itu pasti baik, ya pasti baik. Cuman kalau kita cuman membaca, asal membaca, kadang-kadang ada orang Kristen yang kalau lampu merah 1,5 menit dia baca. Begitu dia sudah selesai. Dia naik, Dan dia bilang, saya sudah saat teduh, saya sudah baca firman. Nah, Tapi itu. pasti stopan. Baru dengar saya. Itu saya percaya gini, enggak ada yang masuk. Nyantol ya. Cuman Daripada polisi. lupa lagi, itu sudah. Karena 1,5 menit kan 90 detik itu kadang-kadang lampu merah 90 detik ya, waktu itu kita pakai. Ya, itu saat teduh 90 detik. Enggak ada yang direnungkan, enggak ada yang Aduh. tersisa. Setelah itu doanya berkati saya Tuhan, begitu Sudah ya. gitu aja, sudah puas. Sudah puas dia. Ya kan? Nah, apakah itu bisa memberikan sebuah jaminan kekuatan bagi Saya menangkap seseorang? poinnya saat teduh ini adalah sesuatu yang prime time, sesuatu yang benar-benar kita khususkan, waktu yang benar-benar kita persiapkan, sediakan. Waktu yang terbaik. Bukan waktu luang yang kemudian kita cari-cari begitu ya. Mana Kalau luangnya? kamu punya waktu pagi itu yang terbaik bagi kamu, kasih yang baik. Kalau saya mungkin punya waktu Malam mungkin ya. malam. Kalau ada lagi mungkin punya waktu siang, ibu-ibu Biasa- rumah tangga, ya. suami sudah berangkat, Anak-anak kerja, sudah, anak-anak sudah sekolah, itu waktu yang terbaik, ya enggak apa-apa. Enggak harus ditentukan jam 6 pagi. Jadi Nggak ada. mencari waktu luang adalah satu ungkapan yang tidak tepat karena biasanya waktu luang itu waktu sisa, Pak. Dan sisanya biasanya sudah capek begitu ya. Menyediakan waktu yang terbaik. Oke. Itu istilahnya, bahasanya yang Oke, yang dan tepat. ini adalah kunci bagaimana kita bisa mengatasi stagnasi rohani sehingga sepanjang waktu on fire begitu ya. Dapat disimpulkan dan kemudian kita closing dengan doa. Kesimpulannya pemirsa, siapapun kita punya profesi apapun, ya, kau sebagai bisnismen, Anda mungkin sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai kaum profesional, dan bahkan mungkin sebagai seorang rohaniwan, sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, dan sebagainya. Satu yang kita nggak boleh tinggalkan, satu yang kita nggak boleh lupakan, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang nggak bisa digeser, itu yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Pelayanan, aktivitas rohani itu sebuah kegiatan yang kita boleh lakukan. Kalau kita sehat, Walden, kalau kita orang makin dewasa, tubuhnya makin sehat, dia kan nggak mungkin akan diem aja, nggak bisa. Dia ingin beraktivitas. Kalau rohaninya sehat, dia akan ingin melakukan kegiatan rohani lebih lagi. Tapi itu bukan bicara soal hubungan pribadi. Jadi pemirsa jangan pernah lupa, hubungan pribadi itu hal yang mutlak. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diganti dengan apapun, dan setiap kita harus memiliki. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Pemirsa, mari berdoa bersama dengan kami. Silakan Pak James. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami datang, kami memanggil namamu, dan kami sekarang berdoa untuk setiap pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Kami sedang berdoa untuk siapapun mereka, kalaupun mungkin ada hamba Tuhan yang sedang menyaksikan program ini. Bapa, hambamu berdoa biar kami tetap bisa terus semangat, kami terus bisa on fire, kami terus bisa mengalami kasih mula-mula itu Bapa. Kami tidak mau suam, kami tidak mau
loyo dalam perjalanan kekristenan kami. Kami minta di dalam nama Yesus, segarkan jiwa kami. Amin. Segarkan jiwa setiap pemirsa, segarkan kerohanian kami, dan berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru. Dan kami akan berdoa setiap pemirsa, siapapun mereka Tuhan, kami berdoa biar mereka menyediakan waktu yang terbaik setiap hari. Amin. Tidak tergantikan dengan apapun. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Sampai hari ini pun kami tetap merasakan tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pak James, terima kasih. Saya sangat diberkati. Sukses Thank you. untuk Bapak. Sukses Tetap untuk kamu on juga. fire. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani pagi hari ini. Saya berdoa Anda diberkati. Kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.